Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada malam ini giliran saya. Tadi saya melihat jadwal, judulnya Demokrasi dalam Islam. Jadi saya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, kalau umpama nanti pembahasannya tidak mengena. Sebab membahas masalah demokrasi tentunya ada sangkut pautnya dengan ideologi berbangsa dan bernegara. Nah, sementara sekarang ini pembahasan yang paling menarik itu adalah tentang puasa dan corona. Nah, itu yang paling menarik. Masalah demokrasi ini masalah pilkada itu mantap kan, tapi tidak apa-apa lah, nanti kita nyenggol-nyenggol tentang masalah demokrasi dalam ruang lingkup demokrasi dalam berumah tangga. Ada apa ya? Bisa saja kita terapkan. Yang kita tahu bahwa demokrasi itu ya persamaan hak dalam berbangsa dan bernegara. Jadi upaya menerapkan ideologi dalam berbangsa bernegara, dalam politik kesamaan hak. Nah, ditambah Islam ujungnya artinya upaya untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itu demokrasi. Demokrasi. Rakyat dan pemerintah. Nah, itu kalau bahasa artian bahasa. Bapak Ibu, sebagai landasan dasar kalau misalnya kita berbicara demokrasi dalam Islam, itu surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya fabima rahmatin minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau ya Muhammad berhati lembut ya. Lintalahum itu lembut kepada mereka siapa? Orang-orang kafir. Lintalahum. Jadi Nabi Muhammad ini berkat rahmat Allah, dia lemah lembut dalam bertutur katanya itu kepada orang-orang kafir. Kita jelaskan asbabun nuzulnya. Ya. Lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Andai saja engkau ya Muhammad keras, lagi kasar kepada mereka, lantalahum lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Niscaya mereka akan lari dari sisimu. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Oleh karena itu maafkanlah mereka, ampunkanlah dosa-dosa mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka. Fa idza azamta, apabila kau sudah membulatkan tekad, azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, itu arti daripada surah Al-Imran ayat 159. Apa sebab turun ayat ini? Sebab turun ayat ini ketika Nabi Muhammad dan para sahabat pulang dari perang Badar. Lalu tawanan-tawanan perang orang kafir yang ditawan tadi mau dikemanakan tawanan ini, apa dibunuh atau bagaimana? Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat musyawarah nih. Jadi tawanan perang ini mau dibunuh atau bagaimana nih orang kafir nih? Kata Abu Bakar Siddiq, pulangkan saja kepada keluarganya, tapi dengan syarat mereka harus memberikan tebusan. Itu menurut Abu Bakar. Tapi menurut Umar tidak. Menurut Umar, udah kita bunuh saja, ya, kita bunuh saja mereka. Tapi jangan kita yang bunuhnya, suruh keluarga mereka lah yang membunuhnya. Wah, gitu. Itu menurut Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah juga bingung ketika itu, bagaimana ini statusnya ini tawanan perang Badar nih. Akhirnya turunlah ayat ini, Bapak-bapak ya. Turun ayat ini yang menyatakan kita harus bermusyawarah. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tutur bahasa yang lemah lembut kepada mereka. Maka Nabi Muhammad diberikan pelajaran, Nabi Muhammad, kata Allah dalam ayat ini nih, jangan kasar kepada mereka. Kau harus lemah lembut kepada mereka. Bertutur katalah, berakhlaklah yang baik. Walaupun sekalian dengan musuh, orang kafir sekalipun, kau harus tetap lemah lembut. Jangan kasar kepada mereka. Kalau kau kasar kepada mereka, orang kafir ini, niscaya mereka akan lari darimu, tidak akan dia mau memeluk Islam. Maafkanlah mereka, walaupun mereka salah, maafkan mereka. Minta ampunlah kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan mereka yang sudah memusuhi kamu. Maafkan mereka dan bermusyawarahlah mereka. Tanya mereka itu apa hukuman yang patut buat mereka. Akhirnya hukuman buat mereka itu bukan dibunuh. Mereka diminta untuk mengajar orang-orang Islam. Ada yang ngajar nulis, ngajar membaca. Jadi orang-orang kafir yang pandai membaca dan menulis wajib mengajari orang-orang Islam yang tidak bisa membaca. Itulah hukumannya. Dan Nabi memaafkan mereka. Dengan kelemah lembutan mereka itulah mereka akhirnya memeluk Islam. Nah, itu asbabun nuzulnya. Sebab turun ayat itu turun. Jadi dengan penjelasan asbabun nuzul ini jelas kepada kita bahwa ada beberapa elemen, beberapa poin yang harus mesti kita ambil dalam upaya menerapkan demokrasi dalam berbangsa bernegara. Di antaranya elemennya adalah musyawarah. Maka dalam ideologi politik berbangsa bernegara itu yang demokrasi adalah demokrasi yang musyawarah. Itu konsep Islam. Makanya bangsa kita ini tidak lepas dari yang namanya musyawarah. Di dalam lingkungan kecil mungkin perlu kita aplikasikan, perlu kita terapkan. Apa itu demokrasi dalam berumah tangga? Maka dalam rumah tangga kita pun tadi ayatnya menyebutkan, mengajarkan kepada Nabi tidak boleh ya, Pak. Oh, Pak. Tidur. Berarti jangan kasar dengan istri. Ibu juga macam itu, ya. Nah, walaupun bulan puasa sedang corona kan, jangan kasar dengan laki. Ya tidak, mentang-mentang suaminya sudah peka, kan? Ngomongnya kencang betul, kan? Dibentak-bentaknya lagi, pantas laki zaman kini cepat mati ya.
di rumah di kantor lah kena marahi atasan, balik ke rumah kena marah istri. Kalau dengan laki orang lembutnya, PRT mau kemana? PRT. Dengan laki orang, dengan laki dewe dibentaknya lakinya. Wah, mama, bapak mau ke depan sebentar mau beli, mau kemana? Mulai gatal tuh, bentaknya laki. Mama, bapak mau minum, ambillah dewe, minum terus. Mama, bapak minta bikin kopi, buat kopi terus, gula mahal. Masya Allah. Karena suami tadi ada, istri akhirnya terpaksa bikin air kopi juga. Sambil bikin air kopi sambil merutuk-rutuk, dia kan, ditengoknya lakinya masuk kamar mandi, diludahinya kopi. Jangan Bu ya. Justru dengan suami istri harus lemah lembut. Itu demokrasi dalam rumah tangga. Tutur kata yang manis, yang menarik. Begitu kita laki balik dari kerja, pulang ke rumah, kita sapu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekian lama aku menunggu. Itu senang rasa hati ya. Ayo. Jadi lemah lembut ya Bu ya, lemah lembut. Jangan kasar. Bapak juga macam itu. Jangan kasar dengan istri ya. Harus lemah lembut. Macam mana dulu waktu pacaran dulu kan? Dulu waktu pacaran manggilnya apa Bu? Yayang-yayang kan? Berjalan berdua panggil sayang gitu kan? Suaminya bergandengan tangan dengan istrinya tersandung ke batin peletak. Buka kakinya, apa kata suaminya? Aduh sayang, yang apa tuh yang kena saya? Dulu. Begitu nikah lah 2, 3, 4 anaknya berjalan 2 laki bini, istrinya serta sandung ke batu. Peletak, buka kakinya. Apa kata? Ada nengok batu selesai itu. Sampai hatinya anak Bu ya. Jadi demokrasi dalam rumah tangga adalah memberikan kata-kata yang manis dan menarik sehingga membuat motivasi semangat dalam kita hidup berumah tangga. Dan juga harus 4T. Apa itu 4T? Pertama, tahabbub. Tahabbub itu saling mencintai. Dalam rumah tangga saling mencintai. Begitu. Saling menyayangi. Kalau sudah tua-tua, apalagi sudah mulai pikun, itu saling menyayangi. Itu Bu ya. Kemudian T yang kedua adalah ta'afi, saling memaafkan. Yang namanya kita berumah tangga pasti ada sedikit banyak kekhilafan, permarah-marahan, itu biasalah. Yang namanya piring dengan sendok kalau dalam dekatan kedua itu pasti ada tetap bunyinya, betul tidak Bu ya? Ada bunyinya kalau piring sendok itu kalau dalam dekat. Kita suami istri juga macam itu, tiap hari serumah tangga ada. Pastilah ada bebala berdekat. Kadang-kadang garana dekat. Ada kau tengok anak kau tuh, apa gawainya? Tengok tuh. Kau ni ada peduli dengan anak. Itu dasar kau ya. Kau tahu tak dulu waktu kau nikah dengan orang, gitu ya. Jadi pembicaraan itu membuat kita emosi, marah. Itu biasa. Tapi harus saling memaafkan. Apa kata istrinya? Bapak, mama minta maaf atas kesalahan mama. Kenapa? Kemarin ketika duit THR kemarin itu jadi yang di dalam laci itu mama yang ngambil. Pantas Pak, kemarin itu saya kehilangan. Belajar saya simpan duit itu dalam laci masih ketemu juga lagi. Ayo, Masya Allah. Saling memaafkan. Kemudian ada T yang ketiga. Apa itu? Ta'awun, saling tolong menolong. Jadi suami istri ya saling tolong menolong. Bapak ketika gawe
nyuci itu tugas bersama. Dan ada hadisnya bahwa nyuci, masak tugas ibu-ibu, bapak tugasnya adalah mikul, pasang genteng. Tidak ada tugas tuh, semuanya bersama-sama. Nah, gitu kan? Itulah namanya demokrasi dalam rumah tangga. Itu saling tolong menolong. Ah, yang terakhir baru tasyawur. T yang keempat, tasyawur. Apa itu? Saling musyawarah. Jadi musyawarah. Umpamanya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau pengen beli mobil, beli motor, ya musyawarah. Suami, istri, anak musyawarah. Dengan adanya musyawarah, insya Allah akan tercipta kedamaian, kesepakatan, kemufakatan, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan percekcokan dalam rumah tangga. Itulah demokrasi yang lebih kecil di dalam sebuah rumah tangga. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini kita dapat menerapkan demokrasi yang besar berideologi negara, lalu kita terapkan dalam ideologi dalam berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.